أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya Allah ya Rabbi ya Karim dugi kelawang sulimale tang ayat al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Surat An-Nur ayat 26. Gi kelawang sulimale. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nang riki kita merotirian tafsirnya kados biasanipun. Nang riki dikaaken al-khabisatu ay minan nisa wa minal kalimat lil khabisin ay minan nas. Bahwa kalimat-kalimat yang buruk juga perempuan-perempuan yang buruk, perempuan-perempuan yang berperangai buruk itu lil khabisin, itu merupakan milik dari orang-orang laki-laki yang buruk pula ay minan nas. Wal khabisuna minan nas lil khabisat ay mimma dzukir. Begitu pula laki-laki yang buruk pula itu juga merupakan ya Allah ya Rabbi ya Karim perkara laki-laki yang buruk pula berperangai buruk pula itu juga diperuntukkan untuk perempuan-perempuan yang berperangai buruk pula. Ai mimma dzukir, ini dari perkara yang sudah disebutkan, yakni minan nisa wal kalimat. Lawat tayyibatu mimma dzukir li tayyibin minan nisa, dan para perempuan-perempuan yang baik dan kalimat-kalimat yang baik ai mimma dzukir, yakni dari perkara yang sudah disebutkan minan nisa wa minal kalimat niku lit tayyibin, itu bagi laki-laki yang baik ai minan nas, yakni dari para manusia. Lawat tayyibun minhum lit tayyibat, dan para laki-laki yang baik dari para manusia itu diperuntukkan untuk perempuan-perempuan yang baik, perempuan-perempuan yang baik dan juga kalimat-kalimat yang baik ai mimma dzukir, yakni dari perkara yang sudah disebutkan. Aillaiku bil khubsi misluhu wa bit tayyibi misluhu, yakni perkara yang layak bagi sebuah aillaiku bil khabis, perkara yang selayak bagi perkara yang buruk itu ya semisalnya wa bit tayyibi, dan perkara yang layak bagi perkara yang baik itu juga semisalnya. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Ulaika ayat tayyibun wa tayyibat minan nisa, para laki-laki yang baik dan perempuan-perempuan yang baik, yang seantaranya adalah termasuk Sayyidah Aisyah dan juga Sayyid Sofwan, wa minhum Aisyatu wa Sofwan mubarrauna mimma yaqulun, itu terbebaskan dari semua perkara yang diucapkan, yang dituduhkan oleh para laki-laki dan perempuan yang buruk. Ayal khabisuna wal khabisatu minan nisa'i fihim, ya, para laki-laki dan perempuan yang berperangai buruk daripada para manusia. Lahum maghfiratu wa rizqun karim, bagi mereka ailit tayyibin wa tayyibat minan nisa, yakni dari para laki-laki dan para perempuan yang baik akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, wa rizqun karim, dan juga rizki yang mulia, rizki yang mulia dari Allah yaitu surga, ai fil jannah, yakni di dalam surga. Wa qad iftakharat Aisyatu bi asya'a minha annaha khuliqat tayyibatan wa wa'adat wa wu'idat maghfiratan wa rizqan karimah. Dan Sayyidah Aisyah
itu telah bertafakhur, berbangga-bangga dengan beberapa hal. Salah satunya adalah beliau diciptakan dalam keadaan thayyibah, dalam keadaan baik. Dan juga wa uidat maghfiratan wa rizqan karima. Dan Sayyidah Aisyah itu dijanjikan sebuah ampunan dari Allah dan juga rizki yang mulia, dari rizki yang mulia, pemberian yang mulia di surga. Pun secara garis globalnya ngoten. Kalau wangsuli kedik beberapa keterangan yang kemarin, pertama diingendikaken kalian para ulama bahwa ini merupakan ayat yang terakhir daripada ayat yang menjelaskan tentang hadisul ifki. Ya, kemarin sampun diingendikaken bahwa Allah Ta'ala menurunkan ayat yang menjelaskan tentang ayat hadisul ifki. Ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 15. Ya, yang lebih pas kita mengikuti qaul yang mengatakan bahwa itu jumlahnya cuma 15 karena ini dimulai dari ayat yang nomor 11 kemarin, yaitu innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Pun nggih, mana bahasane fa anzalallahu fiha 15 ayatan min surati An-Nur. Pun sekarang kita kembali ke menafsiri tentang ayatnya ini. Jadi ternyata para ulama itu khilaf al-khabisatu lil khabisin wal khabisun al khabisat wa tayyibuna lit tayyibin wa tayyibuna lit tayyibat. Itu para ulama khilaf di dalam menafsirinya. Menurut tafsiran yang pertama mengatakan bahwa al-khabisatu lil khabisin. Al-khabisat itu maknanya adalah kalimat-kalimat yang buruk. Nah, kalimat-kalimat yang buruk. Kalimat-kalimat yang buruk itu akan dimiliki oleh para laki-laki yang buruk pula. Jadi cara bahasanya, para kalimat-kalimat yang buruk itu akan terucap. Itu akan terucap daripada laki-laki yang buruk pula. Nah, wat tayyibun wal khabisuna lil khabisat. Dan para laki-laki yang buruk pasti akan mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk pula. Jadi kalau menurut tafsiran yang pertama, di sini mengatakan bahwa al khabisatu dan juga lil khabisin wal khabisuna lil khabisat. Al khabisat di sini adalah kalimat-kalimat yang buruk. Termasuk daripada kalimat-kalimat yang buruk adalah yang paling parah, yaitu tuduhan ramyu bizina, tuduhan hal yang tidak pantas terhadap Sayyidah Aisyah. Nah, begitu juga selanjutnya wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Dan kalimat-kalimat yang baik itu untuk para laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik pasti akan memiliki kalimat-kalimat yang baik pula. Lah, ya. Jadi ini dikatakan ngoten berarti. Jadi memang sifatnya karena memang pembahasannya adalah hadisul ifki, sehingga orang-orang yang baik, kalimat-kalimat yang baik itu tidak akan terucapkan kecuali juga dari orang yang baik. Karena seperti yang sering diingatkan kalian Bapak kula, Abi niku sering dawuh bahwa kalimat itu merupakan perkara yang terucapkan di dalam mulut, perkara yang terucapkan di mulut itu merupakan ungkapan daripada apa yang ada di dalam hati. Jadi metune apa sing nang cangkeme seseorang itu merupakan ungkapan daripada hatinya seseorang. Atine seseorang itu baik atau buruk itu ya dilihat daripada dia cara ngomongnya bagaimana. Mulane dingendikaken teng napa namanya salah setunggalipun syairan, ya Allah ya Rabbi ya Karim, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Tengene dikatakan innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya pada hakikatnya sebuah kalam, omongan itu berada di dalam hati. Wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi sabila. Hanya saja
lisan kita ini merupakan sebuah perumpamaan, sebuah perwakilan, sebuah peredaksian daripada apa yang ada di dalam hati. Wes, ini menurut satu tafsiran. Mulanya Imam Fakhruddin Syekh Jalaluddin Al-Mahalli pun juga mengartikan minal kalimat menurut satu ulama. Ada yang mengatakan al-khabisatu lil khabisin, ini pembahasannya adalah berarti kan sama nggih, ini sama-sama untuk mengakhiri. Bahasan ini ku ya Allah ya Rabbi ya Karim, closing hujjah. Kalau daunnya para ulama, ini merupakan closing hujjah dari Allah Ta'ala, penjawaban hujjah dari Allah Ta'ala yang sifatnya itu dengan pola nalar ringan yang mudah difahami oleh orang-orang. Ya, kelawang sulimale, ini closing hujjah dari Allah Ta'ala menjawab orang-orang yang melakukan hadisul ifki terhadap Sayyidah Aisyah, dijawab dengan pola pikir yang mudah. Artinya bagaimana? Ketok, wong lek cangkeme lek atine elek mesti sing diucap juga elek. Wong lek atine api sing diucap juga api. Mulakno kemarin kan ngendika akan bahwa para sahabat yang hatinya bersih-bersih itu tatkala mendengarkan orang-orang yang melontarkan hadisul ifki terhadap Sayyidah Aisyah, maka para sahabat tersebut langsung mengatakan subhanak hadza buhtanun azim. Wah, jelas ini jelas merupakan sebuah omongan yang bohong, buhtanun azim, sebuah kebohongan yang besar. Lah, dalam hal ini dingendika akan malih, kenapa Kanjeng Nabi dalam hadisul ifki mendel mawon, wingi kan sampun sedikit kula bahas ya. Jadi para manusia ini terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama, orang-orang yang ikut mencederai terhadap kehormatan Sayyidah Aisyah dengan menuduh hal-hal yang tidak baik. Golongan yang kedua langsung menolak secara keras. Buhtanun adim, omongan yang seperti itu adalah kebohongan yang sangat besar. Lah tapi kita mengetahui bahwa Kanjeng Nabi itu berada di titik yang 0. Jadi Kanjeng Nabi ku ya ora bahasane belani langsung kepada Sayyidah Aisyah bahwa beliau itu merupakan orang yang terbersih kan? Juga orang belani senang hadisul ifki. Lah, napa dingendikan kan para ulama, kenapa kok seperti itu? Kok Kanjeng Nabi mendel mawon? Iya, karena dalam hal ini merupakan sebuah kebijaksanaan yang sangat sempurna. Oke, napa? Ini merupakan menjadi sebuah kebijaksanaan yang sempurna. Artinya seorang hakim itu harus bersikap benar-benar moderat. Dan sekaligus, daunnya para ulama, ini merupakan ujian bagi orang-orang yang hatinya penuh dengan penyakit agar mereka bertambah penyakitnya, dan bagi orang yang hatinya suci agar mereka semakin mantap terhadap apa yang mereka yakini bahwa itu semua adalah buhtanun azim. Bahkan dalam hal ini tuh ada sampai kurang lebih 1 bulan Kanjeng Nabi tidak mendapatkan dan tidak turun wahyu mengenai pembebasan terhadap Sayyidah Aisyah dari apa yang dituduhkan oleh orang-orang munafikun itu. Wes, niku kalau dimurati ini sebagai kalimat yang baik. Menurut satu tafsiran, tengriki dingendika akan ada yang mengatakan bahwa ini merupakan bukan kalimat, tapi ini garwo, istri. Nah, bahwa ini merupakan istri, seorang pendamping. Secara nalarnya al-khabisatu lil khabisin. Perempuan-perempuan yang berperangai buruk itu diperuntukkan untuk laki-laki yang berperangai buruk pula. Lawal khabizuna lil khabisat, dan perempuan laki-laki yang baik, laki-laki yang berperangai buruk itu juga mereka akan diperuntukkan untuk perempuan-perempuan yang berperangai buruk. Wattayyibatu litayyibin, perempuan-perempuan yang berperangai baik, yaitu mereka akan diperuntukkan untuk laki-laki yang baik pula. Wattayyibuna litayyibat, dan para laki-laki yang berperangai baik itu akan diperuntukkan
kepada perempuan-perempuan yang berperangai baik pula. Lah kenapa kok ini ditafsiri mengenai masalah jodoh, mengenai masalah garwo istri? Walaupun bolak-balik matur bahwa cara menafsiri yang baik itu adalah menafsiri ayat Al-Qur'an ditafsiri dengan ayat Al-Qur'an, ditafsiri dengan hadis dan juga makalahnya para ulama. Tengeriki para ulama mengatakan ini tafsirannya bukan masalah kalimat tapi ini masalah istri, suami istri, hubungan perjodohan. Karena ini kuat hubungannya sama halnya ditafsiri dengan azani la yankihu illa zaniatan au musyrikatan ila akhiril ayah. Di ayat tersebut diindikasikan bahwa seorang laki-laki yang berzina itu tidak bisa menikahi kecuali seorang perempuan yang berzina pula. Berarti kan ini kan kecocokan. Ya. Sehingga diindikasikan bahwa termasuk daripada at-tayyibin wa at-tayyibat adalah baginda Nabi. Baginda Nabi itu adalah sosok atyab, sosok yang benar-benar memiliki perangai yang sangat sempurna. Cara bahasanya wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau wahai Muhammad itu berada di dalam perangai yang sangat agung. Lah, kalau sosok baginda Nabi itu adalah sosok yang sangat atyab, sangat baik perangainya, maka tentunya Kanjeng Nabi itu istrinya juga merupakan sosok yang memiliki perangai yang baik pula. Ya, paham ya? Jadi yang dimaksud dalam hal ini terutama adalah Sayyidah Aisyah yang merupakan sosok at-tayyibat, perempuan yang berperangai baik, akan diperuntukkan untuk seorang laki-laki yang berperangai baik pula. Dan mulanya ngeten. Kalau kita lanjutkan, tadi sasaran utamanya cara bahasa yang tetap ini adalah Kanjeng Nabi dan juga Sayyidah Aisyah. Bahwa Kanjeng Nabi dan juga Sayyidah Aisyah itu seorang nabi. Seorang nabi itu diindikasikan ya Allah ya Rabbi ya Karim, itu merupakan sosok yang baik, pasti juga akan mendapatkan perangai yang baik. Dawuhnya para ulama diindikasikan bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim ini jawaban yang ringan, yang mudah ya Allah ya Rabbi ya Karim dinalar oleh orang-orang. Wong lanang sing apik pasti yang goleke ya sing apik, sing wedok ya ngoten. Wedok apik iki yang goleke sing apik. Bon. Ya, jelas nggih, berarti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu atyabut thayyibin, merupakan sosok yang paling bagusnya, paling baiknya, sosok yang memiliki perangai-perangai yang baik. Lah, sekarang kita membahas ke tafsiran yang lebih global ya. Artinya kalau yang ini tadi pembahasan Kanjeng Nabi dan juga Sayyidah Aisyah itu kan pembahasan yang istilahnya khususis sabab. Ya, khususis sabab yang terkhusus terhadap asbabin nuzulnya. Dan ini merupakan jawaban terakhir, hujjah terakhir tentang hadisul ifki. Cara awakmu nalari pinter, cara awakmu nalari iku normal, cerdas ngono ya. Ini sudah menjadi jawaban. Gak mungkin lah Sayyidah Aisyah itu adalah sosok yang thayyibah, sosok yang berperangai baik. Tidak mungkin melakukan hal yang kalian tuduhkan, yang dituduhkan oleh para al-munafikun. Bon, sekarang kita membahas mengenai tentang permasalahan secara globalnya. Secara globalnya ayat ini bahasannya adalah umumil lafzi, umumnya lafaz daripada Al-Quran, al-khabisatu lil khabisin. Perempuan-perempuan yang buruk itu memiliki kecondongan kepada laki-laki yang buruk pula. Kalau perempuan-perempuan yang buruk itu ya pasti kecondongannya sama dengan orang-orang yang buruk. Lawal khabisuna lil khabisat. Juga para laki-laki yang berperangai buruk, mereka kecondongannya juga kepada perempuan-perempuan yang buruk. Begitu juga wattayyibatu lit-tayyibin. Para perempuan-perempuan yang baik itu memiliki kecenderungan, ketertarikan kepada laki-laki yang berperangai baik. Begitu juga sebaliknya. Wattayyibuna lit-tayyibat. Laki-laki yang baik akan memiliki perangai, istilahnya memiliki ya Allah ya Rabbi ya Karim, ketertarikan kepada
perempuan-perempuan yang baik pula. Ini namanya hukum alam. Ayla iku bil khabis misluhu wa bitayyibi misluhu. Secara hukum alamnya memang seperti itu. Yang baik itu lebih cenderung senang terhadap perkara yang baik, yang buruk juga akan senang terhadap perkara yang buruk pula. Loh, nggih. Ini merupakan hukum alamnya seperti itu. Dingendikaken teng mriki, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mulane wingi kula sampun sedikit menyinggung seperti yang ada di dalam kitab Tafsir Al-Biqai, dalam kitab Nadmud Duror fi Tanasubil Ayyi was Suwar karyanya Al-Imam Al-Biqai teng mriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dawuhnya Al-Imam Al-Biqai, beliau dawuh, dawuhnya Al-Imam Al-Biqai tangriki dalilan syuhudian ala baro'ati Aisyah radhiyallahu anha. Ini merupakan dalilan syuhudian. Dalilan syuhudian itu cara dimurati gampang ngomong niku merupakan dalil yang bisa dicerna dan mudah dicerna oleh kita semua, baik secara nalar juga baik secara penglihatan. Kabeh awak dhewe ngerti, Pak. Wong sing apik ku ya cenderunge memiliki kecondongan kepada orang-orang yang baik pula. Mulane bahasane ini merupakan bahasanya adalah maksur, bahasa maksur. Lah, sehingga kesimpulannya bagaimana? Wa huwa subhanahu qad ikhtara li hadan nabiyil karim likaunihi asyrafa khalqihi khallasa ibadahu minal azwaji wal auladi wal ashab kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi khairukum qarni. Pun dados tengriki dingendikaken. Oleh karena itu tengriki dingendikaken bahwa Allah Ta'ala telah memilihkan untuk baginda Nabi, karena kanjeng Nabi itu merupakan sosok makhluk yang paling mulia, maka Allah Ta'ala pilihkan untuk kanjeng Nabi para keturunan, para istri-istri yang paling baik, paling mulia, begitu juga anak keturunan yang paling mulia, begitu juga para sahabat yang paling mulia. Malana dawe kanjeng Nabi, khairukum qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Dalam satu riwayat, khairul qurun qarni. Sebaik-baiknya kurun adalah kurunku. Artinya semakin suatu hal itu berdekatan dengan kanjeng Nabi, baik mulai dari segi zaman, baik dari segi apapun itu, waktu atau bahkan juga tempat, itu akan menambah kemuliaan. Sehingga ini merupakan dawuhnya para ulama, wa kafa bihadzal burhan dalilan ala bara'atis siddiqah radhiyallahu anha. Cukup ini sebagai bukti atas terbebas dan kesuciannya Sayyidah Aisyah As-Siddiqah. Kaifa waqad anzalallahu al-azim fi bara'atiha sarihu kalami al-qadim. Lah, langsung. Lah, dalam hal ini, ayat ini al-khabisatu lil khabisat ila akhiril ayah. Ini sangatlah cocok. Pertama tadi ditafsiri dengan ayat az-zani la yankihu illa zaniyatan, bahwa seorang laki-laki yang berzina itu tidak bisa menikahi kecuali kepada perempuan yang berzina pula. Lah, karena emang ini merupakan sebuah hukum alam. Mulane kanjeng Nabi niku dawuh, al arwahu junudun mujannadah. Yang namanya ruhnya para manusia ini, ruhnya manusia ini merupakan pasukan yang akan dikelompok-kelompokkan. Babalen maneh, al arwahu junudun mujannadah. Yang namanya ruh dan juga jiwa-jiwanya para manusia ini merupakan sebuah prajurit atau pasukan yang dikelompok-kelompokkan. Dalam kelanjutan hadisnya, dikatakan fama ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf.
Dan jiwa-jiwa yang saling mengenal akan bersatu, akan akrab, dan jiwa-jiwa yang saling mengingkari akan berselisih. Gila cah. Melano, wingi kan kula bahas malih, ini apakah sebuah kelayakan ataukah ini merupakan sebuah kepastian? Kalau ini dianggap sebuah hanya sekedar kelayakan, ya wes, ya ini laik. Sebaiknya itu memang seperti itu. Tapi kalau dianggap yang lebih tinggi lagi, yaitu dianggap ini sebuah kepastian bahwa memang al-arwahu junudun mujannadah. Yang namanya ruh-ruhnya, jiwa-jiwanya manusia ini merupakan sebuah golongan, sebuah pasukan yang akan dikelompok-kelompokkan. Fama ta'arafa minha i'talaf. Kalau yang saling kenal maka akan saling akrab. I'talaf, bersatu, akrab. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Sedangkan yang saling berselisih niscaya akan pisah. Nah, mulai ngerti menungso itu akan ditemukan dengan sosok yang sesuai dengan napa nggih circle-nya masing-masing. Bahasa kasarane ngomong ngeten lho Pak, bahasa kasarane ngomong. Ini sudah hukum alam. Bahwa dingendikaken bahwa al-liqa'u la yakunu sudfatan. Sebuah pertemuan itu tidak bisa dikatakan hanya sekedar kebetulan. Rungokne, jangankan sebuah tali pernikahan ya bahasan. Sebuah pertemuan saja loh. Al-liqa'u la yakunu sudfatan. Sebuah pertemuan itu bukanlah hanya terjadi karena sebuah kebetulan. Karena nopo li'annal arwaha junudun mujannadah. Karena memang yang namanya ruh ini merupakan jiwa-jiwa ini akan dikelompokkan, dikumpulkan bareng sesuai dengan circle yang sama. Dalam hal apapun. Senenganmu apa? Ya. Mulane ya kula kan pun bolak-balik sering mengibaratkan. Kula pun bolak-balik sering mengibaratkan bahwa manusia-manusia yang buruk akan memiliki kecenderungan kepada hal yang sama. Kita contohkan perempuan-perempuan yang buruk. Itu mereka akan memiliki kecenderungan kepada perkara-perkara yang buruk pula. Kita contohkan semisal wanita-wanita yang berada di kehidupan malam seperti itu. Orang-orang tertarik Pak ambil modelan-modelan bocah-bocah santri, sarungan, penggaweane nang masjid ngono orang-orang tertarik ya ambil laki-laki bajingan kuwi lho sing penggaweane mendem tertariknya kepada laki-laki yang seperti itu ya walaupun sebenarnya dalam hati kecil mereka tahu bahwa mungkin ini merupakan hal yang tidak baik tapi memang sekali lagi kecenderungan itu ada. Orang yang buruk itu memiliki kecenderungan kepada laki-laki yang buruk pula. Begitu juga sebaliknya, laki-laki yang buruk juga akan lebih cenderung tertarik kepada perempuan-perempuan yang buruk. Ya. Wong-wong sing mendem ngono kuwi, Pak. Orang-orang yang hidup di dunia malam seperti ini enggak tertarik sama perempuan-perempuan yang penampilannya syar'i, berkerudung tertutup. Gak menarik menurut mereka. Yang menarik itu adalah perempuan-perempuan yang penampilannya seksi, yang seperti itu. Begitu juga sebaliknya, para perempuan-perempuan yang baik itu akan memiliki kecenderungan kepada laki-laki yang baik pula. Normale wong lek tengeriku seperti arek-arek santri ya, perempuan-perempuan santriwati gitu semisal. Mereka nggak ada ketertarikan kepada seorang orang-orang yang kehidupannya di dunia malam sebenarnya nggak ada ketertarikan. Ya takut yang ada. Begitu juga sebaliknya. Wattayyibuna littayyibat. Laki-laki yang baik juga memiliki kecenderungan kepada perempuan-perempuan yang baik pula. Normalnya orang yang baik itu pasti akan berpikir bahwa
oh saya itu kan merupakan orang yang ngaji, orang yang cara bahasa ini berpegang teguh dengan apa namanya agama, maka ya tentunya yang dicari adalah orang perempuan yang seperti itu. Yes, kalaupun bolak-balik matur, bahkan ini bukan hanya kepada sosok manusia saja, tapi seluruh apa namanya makhluk yang ada di dunia ini. Mulanya kalaupun sering bolak-balik matur, bahasanya sangat sulit meyakinkan kepada seekor lalat bahwa yang namanya mawar itu indah dan juga harum. Oh gak mungkin. Sing jenenge laler iku luwih seneng nang sampah. Mbok kok kono budal nang mawar untuk menyukai, mengagumi terhadap mawar, gak mungkin. Ya, begitu juga kupu-kupu atau bahkan napa iku jenenge? Nggih, begitu juga kupu-kupu. Mereka sama sekali tidak akan ada sebuah kecenderungan untuk menyenangi terhadap yang namanya sampah. Ya padha penggambarannya ya kayak ngene iki lho, Pak. Lek laler iku ya senengane nang sampah, sing digoleki sampah. Bahkan nyuwun sewu, ada beberapa yang namanya hewan itu sing senengane kotoran. Sing digoleki iku kotoran, nah cenderungnya dia itu ke kotoran saja. Ya karena apa? Karena memang watak. Ini bukti al-khabisatul khabisin wal khabisuna lil khabisat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat. Wis nggih. Tadi niki bahasane al arwahu junudun mujannadah. Bahkan nyuwun sewu, sampean mau pergi ke belahan bumi manapun, kalau jenengan itu memang memiliki perangai yang buruk, akan dipertemukan dengan orang-orang yang berperangai buruk pula. Sekalipun jenengan pergi ke tempat yang sangat suci, begitu juga sebaliknya. Tatkala seseorang yang sifatnya itu memiliki perangai yang baik, dimanapun kamu pergi ke belahan bumi ini, sekalipun di tempat yang sama sekali katakan merupakan tempat yang sangat buruk, jenengan akan tetap dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Percaya ora percaya ngoten. Ini merupakan cara bahasanya hukum alam. Hukum alamnya memang seperti itu. Bahasanya hukum alam. Kalau bahasa saya ini merupakan hukumnya Allah, sunnatullah yang kejadian di bumi itu yang seperti itu. Al arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha italaf, fama tanakara minha ikhtalaf. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Ya sering dicontohkan orang itu kayak contoh sing gampang nih loh, kayak contohnya kula kayak duwe beberapa teman yang kebetulan dia itu ke luar negeri, kuliah ke luar negeri, bahkan ke luar negerinya itu ke tempat yang nyuwun sewu tanda kutipnya kurang aman, banyak pergaulan bebas. Tapi apa? Ketika dia di luar negeri, yang dia temukan tetap orang-orang yang berperangai baik. Saya tanyakan kepada teman saya, kamu di sana gimana? Saya nggak menemukan kehidupan yang dikatakan orang-orang. Saya yang ada malah ketemu dengan orang-orang Indonesia, majelis Rasulullah, sholawatan bareng. Itu di sapa jenenge teman saya itu seperti itu. Ya, begitu juga sebaliknya. Orang yang memang perangainya buruk, sekalipun dia berangkat ke kota suci pun sekalipun, dia akan temui adalah perkara-perkara yang buruk pula, orang-orang yang berperangai buruk, karena itu yang mereka cari. Nanti loh, mulanya dulu kan sampai ada guyonan antara Buya Hamka dan juga orang-orang yang lain. Buya Hamka, kalau nggak salah ini Buya Hamka disowani, kemudian ada yang matur, Buya, apa itu di kota Mekah dan juga di kota Madinah, di samping-sampingnya itu banyak sekali perempuan-perempuan malam, katanya. Maka dijawab sama Buya Hamka, loh masa? Lawang saya ke tempat-tempat seperti katakan seperti Las Vegas, Prancis yang banyak pergaulan katanya, saya malah mengatakan saya tidak menemukan satupun wanita malam. Artinya apa? Semuanya itu tergantung terhadap pribadinya masing-masing dan tergantung terhadap apa yang dia cari. Namun nang kota suci
Kalau memang perangaimu buruk, yang kamu cari adalah hal-hal yang buruk, ya kamu nemunya barang buruk. Sekalipun di kota suci. Begitu juga sebaliknya. Sekalipun kamu di kota najis, bahasanya ngoten. Di kota najis, di kota buruk pun. Tapi kalau kamu itu merupakan orang yang berperangai baik, yang kamu cari baik, yang kamu temukan juga hanya perkara baik. Ini hukum alam. Yes. Masya Allah. Jadi ini bahas masalah cara bahasan nang kene iki al arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Bahwa ruh atau jiwanya para manusia ini merupakan sebuah pasukan yang akan dikelompok-kelompokkan, yang saling mengenal akan bersatu, dan yang saling berselisih akan terpecah. Niku ngoten. Jadi sekali lagi ini sebuah kepastian kalau dalam mengikuti ini. Mulane kan kula wingi pun sering to cara bahasane matur. Ora usah sibuk mencari, tapi sibukkanlah memantaskan diri. Bocah-bocah saiki kan akeh-akeh kan ngono. Sibuk untuk mencari tapi tidak sibuk memantaskan diri. Wah, aku kepingin oleh bojo sing sewalihah, sing pinter. Wah, itu kamu namanya sibuk mencari tapi tidak sibuk memantaskan diri. Justru cara jitu yang paling bagus dengan kaidah al-khabisatulil khabisin ila akhiril ayah, dan juga al-arwahu junudun mujannadah. Cara terkuat untuk menarik jodoh yang baik itu tidak dengan mencari, tapi dengan memantaskan diri. Golek kaya apa ya, tapi lek perangainya tidak sesuai dengan yang kamu miliki ya padha ae. Angel karena memang tidak senyawa. Kabeh iku ono anune dhewe plus minus ya. Pun nggih. Masya Allah, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Itu secara garis globalnya ngoten. Lah, ini sekaligus saya juga ingin menyikapi. Bahwa terkadang itu ono wong sing bantah. Lah tenan ora Gus? Modele tenan ora wong apik iku gawe wong apik, wong elek iku digawe wong elek. Nyatane yo akeh Gus, kanca-kancaku, tangga-tanggoku, dia perempuan baik tapi dapat laki-laki yang tidak baik. Dia lo perempuan santri, salate yo aktif, tapi kok oleh bojo lanang kok penggaweane mendem dan seterusnya, ora gelem salat dan seterusnya. Juga kata ngemburi kula, bahasane ngono ya. Tonggo-tonggo semisal katakan, banyak juga orang-orang yang tanda kutipnya sebaliknya. Yang laki-laki api, solih, santri, ya aktif jamaah, tapi sing wedok ora api. Kan ngoten. Dengan bahasa yang lebih sharih lagi, hal ini terjadi juga kepada para nabi. Seperti yang dikatakan bahwa istrinya Nabi Nuh dan juga istrinya Nabi Lut. Sinten? Istrinya Nabi Nuh dan juga istrinya Nabi Lut. Dan Nabi Nuh sama Nabi Lut itu merupakan sosok nabi kurang apik piye. Tapi garwane kurang sae. Iya toh? Terbukti garwane Nabi Nuh mboten purun. Derek napa? Napa jenenge? Kapal. Garwane Nabi Lut juga sama. Garwane Nabi Lut ini sampun dikandani jangan membocorkan informasi. Jangan menoleh, cara bahasane ngoten. Tatkala nanti turun azabnya Allah, jangan kamu menoleh ke belakang. Ya, tapi nyatanya juga tetap menoleh. Garwane Nabi kebetulan padahal Nabi itu baik, tapi garwane kurang sae. Tapi juga terjadi yang kebalikan, bahwa Siti Asia itu adalah sosok perempuan yang sangat baik. Apa? Siti Asia
adalah sosok perempuan yang sangat baik. Tapi dapat suami kayak Fir'aun. Itu oleh suami kayak Fir'aun. Ini bagaimana? Kalau disesuaikan dengan ayat al-khabisatil khabisin al-khabisatu seterusnya itu tadi. Ya, itu dijawab oleh para ulama bahwa yang pertama ini ayat laik. Ayat ini hanya sekedar kepantasan saja. Pada umumnya saja. Likulli syai'in mustasnayat. Bagi segala sesuatu itu pasti ada pengecualiannya. Sesuatu apapun itu pasti ada pengecualiannya. Caranya wong apik oleh wong apik. Lho iya. Delok wong sak dunya iki lho. Wong sak dunya iki delok. Akeh-akeh wong apik ya oleh wong apik. Wong gak apik akeh-akeh oleh ya wong gak lebih banyak daripada jumlahnya orang yang cara bahasa kasarane ngomong ku salah model seperti itu. Ya sing lanang apik sing elek, sing lanang apik sing wedok sing elek. Itu jumlahnya lebih sangat sedikit daripada hukum normal atau hukum kebanyakan, hukum aghlabiyah. Akean wong biasanya lek santri ini ya enggak lek padha mek santrine. Biasanya orang-orang yang di kehidupan malam ya senangnya dengan orang-orang kehidupan malam. Akeh sing kaya ngono kuwi. Jarang oleh sing sak walike. Sehingga melakno ini seperti yang ada pada surat Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau dalam ceritanya Nabi Nuh itu kan wa nada nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin qala ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu shalih fala tas'alni ma laysa laka bi ilmun inni a'iduka an takuna minal jahilin. Terus maranganten juga di dalam ayat lainnya ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dalam ayat lainnya kalau yang Nabi Lut saya ingatnya itu cuma ayatnya innahu musibuha ma aswabahum. Saya tak bukan ayat dalam surat Hud ayat 81 qalu ya lutu inna rusulu rabbika layasilu ilaik fa asri bi ahlika bi qit'im minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illam ra'atak innahu musibuha ma asabahum inna mau'idahum subhu alaysa subhu biqarib lani innahu musibuha ma asabahum. Kalau lanjutakan malih teng mriki dingendikaken berarti begitu juga ternyata memang secara hukum alamnya pada secara aghlabiyahnya orang yang baik akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik pula, orang yang buruk juga akan dikumpulkan memiliki kecenderungan dengan orang-orang yang baik pula. Lah cuma ada pengecualian seperti ini tuh ada. Apa fungsinya? Kok ada pengecualian? Kok dadi ono sing jenenge Siti Asiyah oleh bojo kaya Fir'aun, juga ono sing jenenge Nabi Nuh dan juga Nabi Lut yang memiliki istri yang tanda kutipnya kurang baik. Fungsinya apa? Sebelum dilanjutkan, yang pertama yang harus menjadi jawaban yang pasti bahwa seburuk-buruknya garwane para nabi itu dingendikaken kalian para ulama di dalam ayat fakhanatahuma niki ayat ini ayat ya. Fakhanatahuma. Nah niki ya. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a
wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin. Ngerti ngendikaken daraballahu masalan lil ladina kafaru. Allah taala membuat sebuah perumpamaan berupa bagi orang-orang yang kafir berupa seorang istrinya Nabi Nuh dan juga istrinya Nabi Lut. Yang mana kana tahta abdaini min ibadina salihain. Yang mana kedua perempuan ini berada di bawahnya dua orang hamba daripada beberapa hambaku yang solih-solih. Esto, padahal ini nabi, tapi garwane kirang saya, bahasa kasar ngomong ngoten. Tapi fakhanatahuma, kedua istri ini mengkhianati terhadap kedua nabi, Nabi Nuh dan juga Nabi Lut. Dawuhnya para ulama, fakhanatahuma ini artinya seperti yang diindikakan kalian para ulama, ma baghat nisaul anbiya. Jadi perlu ma baghat imra'atu nabiyyin qad innama kana khiyanatuhuma fid din. Dawuhnya para ulama, perangai buruk yang didawuhaken kalian ayat ini tadi itu maksudnya bukan kok perangai buruk yang sampai berzina, karena ini kan tanda kutipnya ke hadisul ifki. Jadi dikatakan tidak satupun daripada istrinya para nabi itu melakukan tindakan zina. Hanya saja bentuk pengkhianatan mereka wa inna makanat khiyanatuhuma fiddin. Pengkhianatannya itu dalam urusan agama. Wes, dalam kelanjutan ayatnya falam yuhniya anhuma minallahi syai'a. Maka sekalipun keduanya itu merupakan istrinya Nabi, hal tersebut sama sekali tidak memberikan manfaat. Wakila dkhula an-nar ma'ad dakhilan, dan diucapkan kepada kedua istri tersebut, masuklah kalian semua di dalam neraka bersamaan dengan orang-orang yang masuk di dalam neraka. Fungsinya apa? Ilah yang perlu ditanda kutipi ya. Fungsinya apa? Data orang yang seperti ini kan cara bahasa kasar ngomong wong ku kepingin protes. Perasaan kula niki sampun saya. Tapi kok oleh biasanya kan perasaan niki lho orang-orang baik, tapi kenapa kok gumbuli karo orang tidak baik? Jawabannya cuma satu. Agar sekali lagi kita itu ditegaskan, agar kita itu membentuk pribadi-pribadi baik secara diri sendiri, tidak dengan pasangannya. Ya memang dikatakan bahwa seperti yang didawuhkan oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, beliau juga dawuh seperti juga yang sering didawahkan kalian Gus Kausar, beliau juga sering dawuhkan la yatimu nusukun nasik illa bitazawuj, bahasanya ngoten kurang lebihnya, bahwa memang ya benar seperti biasanya bocah-bocah nom ya nang TikTok ya, biasanya kan ngomong ngono to, bahasanya wong kepingin diajak kepada jalan yang baik, jalan yang lurus oleh pasangannya, itu ya api, itu juga baik, itu harapan yang baik, saya setuju. Cuma kalau kita belajar dari Sayyidah Asiyah dan juga Nabi Nuh dan juga Nabi Lut, itu merupakan pesannya sangat besar bahwa kamu harus menjadi pribadi-pribadi yang baik dari diri sendiri. Paham ya? Jadi bocah wedok, jangan menunggu mendapatkan suami yang baik baru kamu mau menjadi sosok yang baik. Semono uga sing bocah-bocah lanang ya. Aku kepingin apik, aku tobat lek oleh cah kae lho, aja ngono. Kepingin jadilah kamu merupakan orang yang baik tanpa menunggu siapapun. Niku intine ngoten. Dadi pengecualian. Yo enek anjen kadang. Sehingga pesannya adalah tatkala kita itu kalau ada seorang perempuan kebetulan mendapatkan laki-laki yang kurang baik, ya berarti ya tugas sing wedok iku mang piye carane menjadikan kebaikan itu tidak terringkas pada dirinya, tapi lantas kebaikan itu bisa dia tuntunkan juga kepada suaminya. Begitu juga laki-laki yang tanda kutipnya kurang baik, ya piye carane lho mungkin lanang, piye lah kamu dhewe ora apik, ngoten lho.
Pun niku ngoten. Niki murate al khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Orang itu kalau bahasane belajar dari Sayyidah Aisyah dan juga Nabi Nuh dan juga Nabi Lut itu tadi, ya yang penting dirinya sendiri, Pak. Yang paling penting itu dirinya sendiri yang berubah menjadi baik. Orang kalau sudah dasarnya tidak baik, ya mungkin bisa dia dirubah oleh seorang suami ya cara bahasanya. Tapi juga kemungkinan orang yang sudah tidak baik sebelum dia berpasangan, cara bahasa kasarane ngomong sulit diatur. Ya kalau sudah perangainya sulit diatur ya sapa ae pancet angel. Ngoten lho. Cara bahasane man la aslaha nafsahu fa ghairuhu aulah. Orang yang tidak bisa memperbaiki terhadap dirinya sendiri, maka orang lain itu lebih tidak bisa untuk memperbaiki. Pun nggih niku ngoten. Itu pelajaran al-khabisatul khabisin ila akhiril ayat. Paling penting ya memang secara hukum alamnya orang baik dapat orang baik, orang buruk dapat orang buruk. Tapi terkadang juga ada beberapa pengecualian yang tidak seperti itu, yang mana itu semua untuk menyimpulkan bahwa memang kebaikan itu harus berangkat dari diri sendiri, tidak menunggu pasangan, tidak menunggu jodoh. Pun niku ngoten. Pun sak monten mawon, ya Allah ya kurung ya, iku masih itu al-khabisatul khabis. Kurung, Pak. Balik ulaika lanjutnya. Ulaika mubarrauna mimma yakulun lahum maghfiratu wa rizqum karim. Mereka orang-orang yang baik, laki-laki dan perempuan yang baik, yakni Sayyidah Aisyah dan Sofwan, itu merupakan orang-orang yang terbebaskan daripada apa yang diucapkan dari orang-orang munafikun, yang dituduhkan oleh orang-orang munafikun, laki-laki ataupun perempuan. Ya, ini secara shar'i Allah Ta'ala tahu ulaika mubarrauna mimma yaqulun, terbebaskan daripada apa yang diucapkan oleh orang-orang munafik. Teng ngriki dingendikaken kalian para ulama, Masya Allah, kalau ini kan sampun kalau sebutaken cuma kalau kirang bahasan kirang mengena di titik tekannya. Dari para ulama ngeten. Kalau kita tahu, kemarin sudah saya sebutkan bahwa di dalam ayat dalam Al-Quran itu ada 4 orang yang dibebaskan oleh Allah Ta'ala, dibuktikan terbebasnya oleh Allah Ta'ala daripada tuduhan-tuduhan. Bahwa yang pertama, ngriki dingendikaken tandingan sampun kula sampun kula beri sebuah kesimpulan. Allah Ta'ala itu selalu akan membebaskan seseorang dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar, bahkan dengan cara yang tidak masuk akal sekalipun. Tapi yang paling agung dalam hal ini adalah Sayyidah Aisyah. Keagungannya bagaimana? Yang pertama, Allah Ta'ala membebaskan Nabi Musa daripada tuduhannya kaumnya yang menuduhkan bahwa Nabi Musa itu nyuwun sewu bahasane, pada kemaluan beliau itu ada hal yang tidak tepat. Akhirnya Allah Ta'ala membebaskan dengan cara apa? Batu yang menjadi tempat diletakkannya baju-bajunya Nabi Musa tatkala beliau sedang mandi, tiba-tiba badunya niku napa? Berlari. Kan hal yang di luar nalar. Allah Ta'ala membebaskan Nabi Musa. Akhirnya orang-orang melihat terhadap Nabi Musa, ternyata Nabi Musa tidak seperti yang mereka tuduhkan. Nabi Musa tahu kuwate diwantem Pak Nabi Musa dengan tongkatnya sampai pesok. Ini hal yang sangat menakjubkan. Ono wahatu iso melayu. Yang mana ini tujuannya adalah untuk Allah Ta'ala membebaskan terhadap Nabi Musa. Yang nomor 2, Allah Ta'ala membebaskan terhadap Nabi Yusuf. Saksinya siapa? Tatkala Nabi Yusuf itu dituduhkan melakukan tindakan yang tidak baik terhadap Siti Zulaikha. Ada satu bayi yang masih kecil, anak kecil yang belum bisa ngomong, dia ngomong bahwa kalau
sobeknya dari depan, berarti ya yang melakukan adalah Nabi Yusuf. Kalau sobeknya dari belakang, maka yang melakukan bukan Nabi Yusuf. Maka Allah Ta'ala yang nomor 2 ini membebaskan, menjaga dan membuktikan kesuciannya Nabi Yusuf dengan sosok bayi yang masih sangat kecil yang tidak bisa ngomong, dia menjadi bisa ngomong. Ini juga hal yang menakjubkan juga. Dan yang nomor 3 yang juga sama, yaitu tatkala Allah Ta'ala membebaskan terhadap Sayyidah Maryam. Sinten? Membebaskan terhadap Sayyidah Maryam. Allah Ta'ala membebaskannya dengan sosok Nabi yang berupa Nabi Isa, yang mana Nabi Isa itu masih kecil, masih berada di dalam gendongannya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam berkata, fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maka langsung dijawab oleh Nabi Isa bahwa aku adalah nabinya Allah. Wes, ini yang nomor 3. Berarti yang nomor pertama tadi dibebaskan oleh Allah Ta'ala dengan batu. Yang nomor 2 dibebaskan oleh Allah Ta'ala dengan anak kecil yang belum ngomong bisa ngomong. Yang nomor 3 yaitu Sayyidah Maryam dibebaskan dengan anak yang nabi, sosok nabi yang kecil yang bisa ngomong. Dan yang lebih agung, tatkala Allah Ta'ala membebaskan Sayyidah Aisyah, wah, Allah Ta'ala tidak membebaskannya dengan batu, tidak membebaskannya dengan anak kecil, juga tidak seorang nabi bahkan. Tapi Allah Ta'ala langsung membebaskan dan membuktikan, membuka, membeberkan kesuciannya Sayyidah Aisyah dengan Allah Ta'ala sendiri dengan cara menurunkan wahyu. Loh, kurang hebat piye Sayyidah Aisyah, Pak? Coro Sayyidah Aisyah itu mang dibebaskannya dengan Kanjeng Nabi itu sih cara bahasa kasaran kurang hebat. Tapi hebat banget Sayyidah Aisyah. Mulane bahasane teng mriki qala ba'du ahli tahqiq inna Yusuf alaihi salam lamma rumya bil fahisyah barra'ahullahu ala lisani sabiyan fil mahdi wa inna Maryam lamma rumyat bil fahsya barra'ahallahu ala lisani waladiha Isa alaihi salam. Wa inna Aisyah lamma rumiyat bil fahsya barra'ahullahu bil qawli fama radiyalaha bara'ata sabiyin wala nabiyin hatta barra'ahullahu bi kalamin minal qadfi wal buhtan. Tapi kalau Sayyidah Aisyah langsung Allah Ta'ala yang membebaskan dan membuktikan kesuciannya. Kurang agung bi Pak Sayyidah Aisyah, Pak. Cara bahasane tidak dibebaskan dengan batu, tidak dibebaskan dengan nopo anak kecil, tidak dibebaskan dengan seorang nabi. Dalam hal ini bahkan Kanjeng Nabi nawang mendel, tapi langsung Allah Ta'ala yang nopo Allah Ta'ala yang membebaskan. Pon, niku ngoten. Masya Allah, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terus terakhir tengriki akan lahum maufiratu wa rizqum karim, bagi mereka orang-orang yang laki-laki dan perempuan yang baik termasuk Sayyidah Aisyah mendapatkan ampunan dari Allah dan rizki yang mulia yakni di surga. Doanya para ulama, ini jaminan untuk para istrinya Kanjeng Nabi bahwa mereka semua, beliau-beliau semua pasti akan masuk surga. Lahum maufiratu wa rizqum karim. Wa qad iftakharat Aisyatu bi asya'a minha anna khuliqat thayyibatan wa widat maghfiratan wa rizqan karimah. Tengriki dikatakan bahwa Sayyidah Aisyah itu membangga-banggakan terhadap dirinya bahwa Sayyidah Aisyah itu diciptakan dalam keadaan thayyibah, dalam keadaan memiliki perangai yang baik. Wa widat maghfiratan wa rizqan karimah. Dan beri janji bahwa Sayyidah Aisyah akan diberikan ampunan juga rizki yang mulia, pemberian yang mulia. Kemarin juga sampun kula bahas nggih, kiranya tidak perlu kula ulangi bahwa Sayyidah Aisyah kemarin telah membangga-banggakan dirinya dengan 10 kelebihan yang tidak dimiliki oleh para istri yang lain. Lalu ada satu cerita, ini cerita yang terakhir.
bahwa pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah niku nggudo. Ya bahasa kula nggudo, lek bahasane wong-wong piye enggak ngerti. Nggudo sing serius apa nggudo sing bercanda. Sayyidah Aisyah niku bahasa kasar ono jarak. Nggo jeloki cara bahasa kasar. Niku nate nggudo dumateng Sayyidah Fatimah putrine Kanjeng Nabi. Marae Fatimah. Ibumu karo aku iku luwih mulyaan aku. Cara bahasa kasar ngomong ngoten, luwih apian aku. Krana apa? Krana aku menikah dengan Kanjeng Nabi dalam keadaan saya itu masih gadis. Sedangkan ibumu menikah dengan Kanjeng Nabi, yaitu Sayyidah Khadijah menikah dengan Kanjeng Nabi dalam keadaan sudah janda. Kan seperti itu. Akhirnya Sayyidah Fatimah kondo nang Kanjeng Nabi. Cara bahasanya, bah kula wau lo digojloki, di roasting kali sinten Sayyidah Aisyah. Di roasting jenengan niku simah kalian ibu kula Sayyidah Khadijah dalam keadaan janda sedangkan jenengan menikah dengan Sayyidah Aisyah dalam keadaan beliau masih gadis. Nah, Kanjeng Nabi belani nang Sayyidah Fatimah. Jawaban ele. Jawaban bahwa ya memang benar. Aku ngerabi Sayyidah Khadijah dalam keadaan Khadijah itu sudah janda dan menikah Aisyah dalam keadaan masih gadis. Tapi yang perlu diketahui, aku menikahi Khadijah dalam keadaan janda, tapi posisiku masih merupakan seorang perjaka. Dan aku menikah dengan Aisyah dalam keadaan dia masih gadis, tapi aku sudah duda. Ayo saiki luwih utamuan. Ya jelas luwih utamuan aku rabi ambek Khadijah. Khadijah yang mendapatkan cara bahasanya aku biyen masa muda aku itu malah yang menghabiskan adalah Sayyidah Khadijah. Ibumu malah oleh masa di mana aku masih muda. Nenek Aisyah oleh aku dalam keadaan sudah duda. Pun ngoten. Pun ngoten nggih, kalau bahas masalah kemuliaan nggih ngoten niku. Pun ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Surat An-Nur ayat 27. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Salah sendiri.